Pada video ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana cara melakukan self-hypnosis. Sebelum kita membahas tentang teknik self-hypnosis, saya ingin membahas dulu tentang apa itu hipnosis. Mungkin Anda berpikir bahwa hipnosis itu adalah tentang memanipulasi orang, atau menipu orang, atau membuat orang kehilangan kesadaran. Tidak, hipnosis adalah kondisi mental, atau state of mind, kondisi mental tertentu. Dalam kondisi hipnosis, otak manusia paling tidak ada 3 kriteria. Yang pertama adalah fokus, perhatiannya sangat fokus, atau monodeism, fokus pada satu hal. Lalu yang kedua adalah menurunnya kesadaran perifer. Dan yang ketiga adalah kemampuan yang meningkat untuk merespon adanya sugesti dari luar. Itu adalah kondisi mental hipnosis. Ketika kita berada dalam kondisi mental hipnosis, kita akan lebih mudah mengarahkan fokus kita pada suatu hal, dan kita akan lebih mudah untuk mengarahkan fungsi kerja otak kita untuk tugas-tugas tertentu. Misalkan, kita akan lebih mudah mengurangi nyeri yang kita rasakan di dalam tubuh kita. Misalkan yang lain, kita bisa lebih mudah untuk menggali informasi yang itu kita sudah lupakan karena sudah bertahun-tahun lamanya kita tidak mengingatnya. Atau yang lain, kita bisa lebih mengelola perasaan kita karena dalam kondisi hipnosis kita bisa fokus pada suatu pengalaman tertentu yang kita memang mau akses. Misalkan kita mau akses perasaan bahagia, kita bisa membayangkan tuh memori atau kejadian-kejadian di masa lalu yang membuat kita bahagia. Atau kita mau memproses perasaan kecewa, marah kita pada seorang, sehingga kita perlu untuk merasakan kembali, lalu kita memaafkan orang yang melukai hati kita. Maka emosi kita akan lebih mudah untuk terproses. Untuk tujuan-tujuan lain juga bisa digunakan. Kadang-kadang kita ragu ketika kita akan mencapai tujuan-tujuan kita. Ada mental block di mana kita akhirnya sulit untuk melangkah. Ada perasaan takut, cemas, nggak nyaman ketika kita ada di situasi bersama orang atau dalam kondisi yang akan mendekatkan kita pada tujuan kita. Maka self-hypnosis dapat membantu kita untuk kita lebih merasa tenang dan kita lebih merasa layak mendapatkan apa yang memang kita inginkan. Self-hypnosis juga membantu kita untuk mengetahui, untuk memfokuskan pada apa-apa yang kita inginkan dan mengabaikan apa-apa yang tidak kita inginkan. Yuk kita langsung saja bagaimana cara melakukan self-hypnosis. Di sini ada 4 langkah kita melakukan self-hypnosis. Yang pertama adalah rilekskan seluruh tubuh. Tugas Anda adalah membuat tubuh Anda rileks. Karena tubuh yang rileks akan membuat otak juga rileks. Pikiran Anda rileks. Kondisi hipnosis adalah kondisi di mana gelombang otak yang dominan adalah gelombang alfa dan gelombang theta. Di mana 2 gelombang tersebut tadi memiliki cycle per second yang lebih rendah, yang lebih lambat daripada gelombang yang lebih tinggi, yaitu gelombang beta dan gelombang gamma. Maka kondisikan tubuh Anda secara rileks agar pikiran Anda juga rileks. Caranya adalah bayangkan Anda mengalami relaksasi dari ujung kepala, pelan-pelan ke mata, ke wajah, ke bahu, ke tangan, dada, perut, dan seterusnya sampai kaki, sampai Anda benar-benar rileks. Lalu yang kedua, kalau Anda sudah rileks secara fisik, maka perdalam atau tingkatkan relaksasi Anda menjadi berlipat-lipat. Anda bisa membayangkan menuruni anak tangga, di mana ketika Anda menuruni anak tangga tersebut, tubuh Anda, pikiran Anda semakin rileks. Anda bisa bayangkan ada 5 anak tangga di situ, turuni satu persatu. Sugestikan dalam diri, ketika aku menuruni anak tangga ini, maka aku akan menjadi lebih rileks daripada sebelumnya. Anda juga bisa membayangkan Anda berada di lift, turun ke bawah, lalu Anda menjadi semakin rileks dari lantai ke lantai. Anda juga bisa menghitung 10 sampai 1, pada tiap hitungan Anda memberikan sugesti semakin rileks pada diri Anda. Nah, ketika Anda sudah berada dalam kondisi rileks yang cukup dalam, maka tiba waktunya untuk melakukan langkah yang ketiga, yaitu memberikan sugesti. Sugesti tidak hanya diberikan secara direct suggestion atau sugesti langsung yang berupa pengulangan kata-kata ya, tapi juga bisa Anda imagerykan. Anda bisa membayangkan Anda sesuai dengan tujuan Anda. Misalkan Anda ingin mengurangi nyeri Anda di tangan misalkan. Anda bisa membayangkan tangan Anda dibalut oleh es sehingga menjadi mati rasa, atau dengan cara apapun. Misalkan dikompres air hangat sehingga lebih nyaman dan seterusnya. Anda juga bisa membayangkan ketika Anda mencapai goal Anda.
itu rasanya seperti apa. Ini akan membuat autonomic nervous system kita akan terbiasa dengan kondisi yang menjadi goal kita, sehingga kita akan merasa lebih pantas untuk mencapainya. Tidak ada penolakan, tidak ada mental block di situ. Selanjutnya juga Anda bisa memberikan sugesti yang lain, misalkan mulai saat ini dan seterusnya aku memaafkan dia, misalkan. Atau apapun keperluan Anda. Yang penting Anda pastikan bahwa tubuh dan pikiran Anda sudah sangat rileks. Dalam kondisi pikiran, kondisi otak sangat rileks seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan lebih mudah menyerap sugesti yang kita berikan sendiri. Kita akan lebih mudah mengingat apa yang kita bayangkan, apa yang kita munculkan dalam pikiran kita, yang itu nantinya akan menjadi pengalaman yang nyata. Pikiran bawah sadar kita tidak bisa membedakan antara masa depan, masa lalu, dan saat ini. Jadi apa yang kita bayangkan tentang masa lalu, atau masa depan, atau bahkan imajinasi apapun, itu ya dianggap kenyataan yang terjadi saat ini, itu akan direspon otak dan akan ditindaklanjuti melalui tubuh kita menjadi sesuatu yang nyata. Lalu, kalau sudah di langkah yang ketiga, Anda perlu langkah yang keempat, yaitu melakukan terminasi atau bangun dari kondisi hipnosis. Caranya mudah, kalau Anda tadi melakukan turun tangga, maka sekarang naik tangga. Atau kalau Anda menghitung 10-1, maka sekarang hitung 1-10 atau 1-5, di mana di tiap hitungan Anda naik, Anda akan mulai tersadar. Anda akan mulai merasakan kembali sensasi-sensasi tubuh Anda seperti sebelumnya. Anda merasa bahwa fokus Anda kembali seperti sebelumnya. Dan ketika Anda bangun nanti, ucapkan terima kasih pada tubuh, ucapkan apresiasi kepada diri, sehingga tubuh dan pikiran merasa bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang benar dan baik. Kira-kira begitu, teman-teman, cara melakukan self-hypnosis. Silahkan tuliskan di kolom komen jika ada pertanyaan, dan kalau Anda ingin mengakses audio hipnoterapi saya, Anda bisa googling, atau Anda bisa cari di kolom pencarian di YouTube saya. Nanti akan ada banyak audio terapi yang bisa Anda dengarkan sehari-hari. Semoga berhasil.